Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021 dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita dan memberkati kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau di tengah-tengah penyakit coronavirus atau penyakit COVID-19. Apabila kita mengikuti prokes, bukan protes. Sekali lagi, mengikuti prokes COVID-19, bukan mengikuti protes COVID-19. Pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Tiang awan dan tiang api menyertai kita. Mari saja kita ambil Alkitab kita dan kita akan membacakannya di dalam Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Tema renungan pada hari ini, datang kosong pulang kosong. Sekali lagi, tema renungan hari ini adalah datang kosong pulang kosong. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang menjaga, menuntun, membawa kita dan memelihara kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Pertolongan Tuhan selalu abadi dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, kata Alkitab tadi, apabila kita mati, tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang. Karena kita datang kosong pulang kosong. Dengan tidak membawa apa-apa dan juga pulang dengan tidak membawa apa-apa. Apapun yang saudara dan saya kumpulkan di dalam dunia ini, harta kekayaan yang melimpah, limpah, limpah, limpah. Waktu saudara dan saya mati, dipanggil pulang oleh Tuhan ke dalam kerajaan sorga, tidak ada apapun yang saudara dan saya bawa pulang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, lahir dengan telanjang, datang kosong pulang kosong, lahir dengan telanjang. Saudara dan saya lahir tentunya tidak menggunakan jas. Saudara dan saya lahir tentunya tidak langsung menggunakan busana. Tetapi saudara dan saya lahir begitu saudara dan saya tanpa busana sehelai apapun. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bahwa ketika kematian datang, ketika kematian menjemput saudara dan saya, tidak ada apapun yang saudara dan saya bawa pulang. Seperti saudara dan saya lahir tanpa apa-apa. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, lahir dengan telanjang, tanpa busana, tanpa celana dalam, tanpa celana panjang, tanpa busana apapun. Anda lahir dengan tidak menggunakan apapun yang saudara dan saya gunakan waktu saudara dan saya dilahirkan oleh seorang ibu, yang di dalamnya seorang ibu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemuliaan Tuhan, menuntun, menjaga, memelihara saudara sampai saudara dan saya lahir tanpa apa-apa. Renungkan, pikirkan, dan lakukanlah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mati pun dengan telanjang tanpa membawa apa-apa. Jadi renungkan, Ayub berkata,
Dari dalam rahim ibuku aku lahir dengan telanjang, dengan tanpa apa-apa. Dan kalaupun aku mati tanpa apa-apa. Biarlah segala kemuliaan, segala harta kekayaan yang saudara dan saya miliki, harta benda yang melimpah, saudara kelola dengan takut akan Tuhan untuk 3 hal. Pertama, untuk memuliakan Tuhan dengan harta benda saudara. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, untuk memuliakan diri saudara sendiri. Artinya, saudara dan saya harus menikmati harta benda kekayaan yang saudara dan saya miliki. Harus saudara dan saya menikmatinya. Yang ketiga, jangan lupa saudara-saudara, adalah bagikan kepada orang lain dengan penuh cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus melihat 5.000 orang tidak makan dan tidak minum, maka tergeraklah hatinya, muncullah belas kasihan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu, saudara dan saya dengarkan, waktu Anda dan saya mati dengan tidak membawa suatu apapun, pikirkan, renungkan, dan lakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk orang lain. Berapa banyak Bapak Ibu, saudara dan saya yang punya masalah dan pergumulan, tantangan hidup. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu dan ikuti apa yang saya doakan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebelum kami makan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka datang dengan masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah pendidikan, masalah jodoh, dan masalah 9 bahan pokok, saya percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah yang mencukupi, Tuhan Allah yang membantu, Tuhan Allah yang menolong. Apabila mereka datang dengan sakit penyakit, darah tinggi kah, darah rendah kah, leukemia kah, migrain kah, asam urat kah, tumor kanker leukemia, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dan pulih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan Tuhan. Biarlah persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada hari ini menguatkan kami, memberkati kami, melepaskan kami dari cengkraman maut, kuasa kegelapan roh jahat, penghulu di udara yang mengendalikan hidup manusia. Saya berdoa, lepaskan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetap tangan saudara terangkat tinggi. Dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas dalam beribadah. Saya langsung menyampaikan beberapa informasi untuk kita. Informasi yang pertama, Gereja Bethel Indonesia beribadah 2 kali. Ibadah yang pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Setiap kali jam ibadah hanya 1 jam saja. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia. Yang kedua, ibadah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan lewat Zoom.
dalam situasi kondisi yang terbatas tentunya. Dalam ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu belum ada ibadah tatap muka. Hanya ibadah lewat Zoom apabila kondisi tertentu kita melakukannya. Informasi yang berikut Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu di mana saja berada, anak-anak Tuhan yang mencintai pekerjaan Tuhan, yang mendengarkan suara saya sebagai gembala jemaat Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2, nomor 9, Kota Bekasi, 17143 Jawa Barat, Indonesia. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, gerakan Rp1.000, gerakan dana misi penginjilan, dana diakonia, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan dalam protokoler kesehatan COVID jangan lupa melakukan 4M dalam setiap kali ibadah. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu saudara sekalian dengan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.